Kita juga di kita ada program akhir tahun ini, mulainya bulan ini ya kalau nggak salah, penilaian zero accident, nihil kecelakaan. Penilaian zero accident. Ya, dan itu nanti setiap tahun diberikan penghargaan kepada perusahaan yang memang nol kecelakaannya, gitu. Perusahaan itu nanti yang memberikan Pak PJ Gubernur di setiap bulan Oktober sudah melakukan penilaian. Apakah memenuhi atau tidak. Nah, nanti biasanya penghargaan dimulainya di tahun depan. Dan ini bukan hanya penghargaannya bukan hanya tingkat provinsi, sampai tingkat nasional. Dan bulan kemarin ya Pak Wakil Presiden yang memberikan di Jakarta. Pak Maruf. Yang dimaksud pengawasan sendiri itu apakah memang kepada perusahaan kah atau kepada karyawan atau seperti apa, Pak? Ya, kita melakukan pengawasan itu memang ada dasarnya di Permen nomor 33 tahun 2016, sudah direvisi ke Permen 1 tahun 2020. Nah, di situ ada tata cara terkait dengan pemeriksaan. Jadi kita juga ada pengawas pertama, pengawas muda, ahli muda, dan pengawas madya. Nah, itu jenjangnya berbeda. Untuk pertama masih melakukan pemeriksaan, pembinaan. Yang muda bisa pembinaan, pengujian, gitu kan. Madya dia mengevaluasi. Jadi kita melakukan pemeriksaan, pembinaan itu ke perusahaan. Nah, di sana kan di perusahaan kita lakukan pembinaan, baik yang baru misal kita lakukan pemeriksaan, apakah ditemukan tidak pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan norma ketenagakerjaan. Gitu. Ada norma ketenagakerjaannya, kalau ada pelanggaran ya pasti dilakukan tindakan. Nanti keluarlah produk dari pengawas itu. Kalau yang melakukan pemeriksaan itu ada yang namanya nota yang dikeluarkan. Jadi nanti keluar nota itu produknya dari hasil pemeriksaan teman-teman pengawas di lapangan. Seperti itu temuannya ada. Jadi kalau misalkan katakanlah misalkan di sebuah perusahaan Pak ya ada kecelakaan kerja misalkan, pelaporannya itu berarti bisa ke pengawas itu, Pak? Ya, jadi pelaporan gini, berdasarkan Permen nomor 3 tahun 98 ke Junto Undang-Undang 170 ya, di pasal 11 bahwa setiap pengurus itu wajib melaporkan setiap terjadinya kecelakaan. Nah, aturan pelaksanaannya tadi di Permenaker nomor 3 tahun 98. Jadi 2 hari waktu paling telat itu, 2 kali 24 jam harus melaporkan. Ya ke dinas sebetulnya. Ya, kalau yang kenalnya ke pengawas ya boleh ke pengawas langsung pembinanya, tapi harus dilaporkan ke dinas. Karena gini, nanti berkaitan dengan klaim BPJS-nya juga. BPJS juga sama, nggak boleh lebih dari 2 kali 24 jam kalau nggak salah. Yang minimal by phone dulu lah kalau ada terjadi kecelakaan. Pak, ini terjadi kecelakaan, laporkanlah. Karena kalau tidak melaporkan pun tadi undang-undang yang berbicara ada sanksinya. Gitu seperti itu. Iya. Jadi memang kadang-kadang ini memang kawan-kawan ngobrol banyak hal yang khususnya di dunia ketenagakerjaan Pak ya, yang belum melek lah Pak ya, soal tadi soal SOP, kemudian K3 ya gara-gara TBM aja sampai ribut kan gitu ya. Seharusnya kan itu harus tertib Pak ya. Gitu. Nah, kalau sejauh ini Pak untuk program dari bidang ini sendiri Pak dalam 1 tahun apa aja sih Pak? Kegiatan-kegiatan kita tuh kalau tahun ini sosialisasi masih ada yang ke perusahaan masih dilaksanakan. Sosialisasi terkait norma ketenagakerjaan, terkait K3, terkait dengan penegakan hukum juga ada. Kita sosialisasikan itu agar ya tadi perusahaan mulai tertib lah sedikit-sedikit gitu terkait dengan itu. Paling itu yang kita lakukan, sosialisasi.
Kalau ini Pak, kayak ke misalkan ada pelajar atau mahasiswa yang baru mau bekerja gitu Betul. Pak ya, kemudian mereka mengikuti pelatihan di BLK segala macam. Ya. Nah itu kesentuh juga nggak Pak? eh itu sebetulnya memang ranahnya ada di sebelah ya, terkait dengan pelatihan itu di Di UPTD langsung. di UPT Latker ya namanya. Mereka kan langsung langsung daftar di sana. Nah, ada juga sih di beberapa UPT Latker itu di kabupaten mereka yang sudah melaksanakan pelatihan terkait K3 tadi sertifikasi di Kabupaten Tangerang contohnya. Dia melakukan untuk sertifikasi forklift. Nah, mereka dari sertifikat kementerian dapat, dari ini juga dapat apa tuh BNSP. BNSP. Jadi dia ada 2 sertifikat yang didapat. Jadi mereka ya udah siap kerja lah. Dia udah punya pelurunya. Dia tinggal ya nyari perusahaan gitu. Jadi diharapkan ya teman-teman yang mahasiswa ataupun SMA tadi lulusan ikut saja pelatihan-pelatihan seperti itu karena persaingannya semakin ketat ke depannya. Seperti itu. Iya. Menarik kawan-kawan ngobrol, kita bicara tadi soal pengawasan, kemudian juga SOP Pak ya, kemudian K3. Nah Bapak kalau melihat ya di Provinsi Banten sendiri, kesadaran perusahaan baik dengan yang kecil, menengah atau besar Pak ya, kita kan ada semua sebenarnya Pak ya. Dari timur ke barat nih perusahaan ada semua, dari semua tingkatan itu. Melihat itu fenomena di perusahaan ini, menurut Bapak sejauh ini bagaimana Pak? Ya, jadi kalau terkait dengan penerapan K3, memang di perusahaan-perusahaan yang padat modal, mereka itu lebih tertib. Lebih tertib karena mereka juga terkait dengan potensi bahayanya sangat tinggi, gitu. Jadi itu mereka lebih tertib. Memang ada beberapa juga perusahaan banyak yang harus kita perbaiki terkait dengan budaya K3. Karena kenapa budaya K3 ini harus kita gaungkan di Provinsi Banten itu? Karena angka kecelakaan ini berdasarkan data BPJS, terakhir saya rapat dengan BPJS. BPJS Ketenagakerjaan. Karena kan melapor mereka kalau ada terjadi kecelakaan, melaporkan, dan itu angkanya lumayan ada tinggi gitu. Nah, inilah yang harus kita sama-sama kurangi lah gitu kan. Angka kecelakaan kerja ini. Memang angka kecelakaan kerjanya untuk fatality nggak terlalu banyak gitu. Tapi yang kecil-kecil tuh banyak tuh. Karena kan begitu kecil pun pasti dilaporkan ke BPJS. Jadi terdata datanya. Ketimpa gitu. skrup misalnya. Bisa jadi tuh. Gitu kan kejatuhan obeng. Ya, itu kan salah satu yang mengakibatkan luka, dia ke rumah sakit harus berobat, tetap harus di komplain gitu ke BPJS-nya. Jadi akhirnya datanya ada muncul. Nah, makanya diharapkan ini juga peran ya dari teman-teman di pengawasan, bidang pengawas dan pengawasan juga ke perusahaan untuk bisa lebih ini lagi lah meningkatkan pengawasannya biar ya perusahaan-perusahaan yang tadi kelas kecil menengah itu potensi bahayanya bisa dikurangi Pak ya? Kecelakaannya itu bisa dikurangi. Karena kita juga di kita ada program akhir tahun ini, mulainya bulan ini ya kalau nggak salah, penilaian zero accident, nihil kecelakaan. Penilaian zero accident. Ya, dan itu nanti setiap tahun diberikan penghargaan kepada perusahaan yang memang nol kecelakaannya, gitu di perusahaan. Itu nanti yang memberikan Pak PJ Gubernur bisa tiap tahun untuk penghargaan. Itu yang mengikuti itu dari semua perusahaan Pak? Semua perusahaan di Provinsi Banten. Dari semua tingkatan itu Pak ya? Iya, dari semua tingkatan boleh. Nanti kan kita lakukan verifikasi memenuhi syarat atau enggak, karena kita juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu. Nah, pendaftaran dimulai tanggal berapa ya? Tanggal 1 September ini. Udah mulai berarti ya? Pendaftaran. Nanti kita lakukan uji petik di bulan depan kalau nggak salah. Bulan Oktober sudah melakukan penilaian. Apakah
memenuhi atau tidak. Nah, nanti biasanya penghargaan dimulainya di tahun depan. Dan ini bukan hanya penghargaannya bukan hanya tingkat provinsi, sampai tingkat nasional. Dan bulan kemarin ya Pak Wakil Presiden yang memberikan di Jakarta, Pak Ma'ruf Amin. Gitu. Jadi ini semoga ke depan perusahaan-perusahaan itu berlomba-lomba untuk lebih sadar terkait dengan K3 dan menekan angka kecelakaan di tempat kerja itu. Itu salah satu upaya kita juga Provinsi Banten ini melalui Dinas Tenaga Kerja dalam program mengurangi angka kecelakaan. Apa tadi namanya programnya, Pak? Penilaian zero accident. Zero accident. Iya. Boleh Pak, mungkin ada kawan-kawan pengusaha di sini yang nonton untuk dihimbau juga tuh Pak. Ya, buat teman-teman perusahaan silahkan nanti mendaftarkan perusahaannya untuk mengikuti program zero accident. Penilaian zero accident tahun 2024 ya. Untuk 2025 sebetulnya penghargaannya. Jadi silahkan saja untuk mendaftarkan. Untuk mendaftar ya? Ya, ke Disnaker. Transmigrasi Provinsi Banten ya. Jangan lupa. Ya kawan-kawan, tadi mungkin yang nonton video ini buat para pengusaha nih yang punya usaha di Banten Pak yang punya perusahaan, silahkan mendaftar tuh agar ini juga menjadi salah satu tolak ukur bahwa perusahaan para bapak, para ibu ini sudah memenuhi standar Pak yang memang layak, salah satunya ya dari K3 tadi Pak ya.